Dulu sekali, saat dunia masih utuh, hiduplah dua dewa raksasa yang saling mencintai. Satu bersinar keemasan laksana mentari, sementara yang lain berwarna hitam pekat serupa malam abadi. Namun, cinta mereka retak oleh sebuah pertanyaan sederhana. Siapa yang lebih layak disebut cahaya? Pertarungan mereka begitu dahsyat, hingga pedang mereka membelah dunia menjadi dua. Solis, dunia atas yang bermandikan cahaya, dan Umbra, dunia bawah yang terkurung dalam kegelapan. Dan di antara keduanya, manusia terjebak, terpisah selamanya. Kemudian, sebuah cahaya misterius menembus awan tebal di Umbra, jatuh ke tanah yang gelap, dan membeku menjadi sebuah kristal biru yang memancarkan harapan sunyi. Di dekatnya, seorang anak kecil menangis sendirian. Tangannya menggenggam erat sebuah liontin aneh, separuh hitam, separuh putih. 10 tahun kemudian, di wilayah Umbra, kamera menyusuri sebuah kota bawah tanah yang hanya diterangi oleh ober-ober biru yang berkedip-kedip di atas sana. Langit hanyalah bayangan pekat tanpa bintang. Tanah sesekali berguncang hebat, pertanda aktivitas Rift yang semakin sering terjadi. Di tengah kekacauan ini, kita melihat Arel, pemuda yang kini membawa liontin yang sama. Dalam hatinya, ia bergumam. Mereka bilang, cahaya adalah berkat, tapi bagi kami di Umbra, cahaya hanyalah pertanda datangnya bencana. Sambil membawa tas kecilnya, ia berjalan melewati reruntuhan kota. Matanya terpaku pada langit hitam di atas. Di sana, retakan-retakan cahaya mulai muncul, seperti luka di angkasa. Tiba-tiba, suara temannya memanggil dari belakang. Arel, kau mau ke zona terlarang lagi? Itu daerah Eclipse. Kau bisa mati di sana. Arel hanya tersenyum samar. Pandangannya tetap ke atas. Kalau aku mati, jawabnya pelan, mungkin aku akhirnya bisa melihat matahari yang sesungguhnya. Arel terus berjalan, memasuki reruntuhan purba di zona Eclipse. Di sini, cahaya biru dari retakan langit menembus struktur logam kuno yang aneh. Di tengah area itu, dia menemukan sesuatu yang luar biasa. Sebuah struktur raksasa berbentuk tangan mesin yang tertanam di tanah. Apa ini? Mesin? Atau makhluk? Bisiknya penasaran. Rasa ingin tahunya tak terbendung. Dia mengulurkan tangan dan menyentuh permukaan dingin logam itu. Seketika, seluruh tempat bergetar hebat. Glyph atau simbol-simbol aneh bercahaya di dinding, membentuk tulisan yang tidak ia mengerti. Ascension Project, Alpha Unit. Ciba-ciba, sebuah suara perempuan digital yang halus menggema di sekelilingnya. Inisiator terdeteksi. Sinkronisasi dimulai. Arel panik. Apa? Siapa yang bicara? Sebelum ia sempat bereaksi, ledakan cahaya hitam putih yang menyilaukan menyelimuti seluruh area. Tubuhnya terlempar ke belakang, disinari dua warna yang kontras. Separuh tubuhnya bercahaya keemasan, sementara separuh lainnya diselimuti bayangan pekat. Sementara itu, jauh di atas awan, di dunia yang berbeda, kehidupan berjalan dengan gemerlap. Inilah Solis, kota futuristik yang mengambang di langit. Menara-menara logam menjulang tinggi, langit selalu biru terang, dan drone-drone melintas dengan sibuk. Di sini, manusia menyembah cahaya sebagai dewa mereka, dan telah lama melupakan tanah gelap yang pernah menjadi rumah leluhur mereka. Di sebuah arena militer Solis, kita bertemu KN Ryu, seorang pilot muda yang penuh semangat. Ia sedang menjalani uji coba Ether Unit 09, sebuah mecha raksasa berwarna perak dengan inti yang bercahaya terang. Dari radio, suara instrukturnya terdengar cemas. KN, jangan gegabah. Unit 09 masih belum stabil. KN tertawa sambil menekan tuas kendali. Tenang saja, aku cuma mau lihat seberapa kuat jantungnya berdetak. Ether Unit 09 mulai bergerak lincah mengikuti perintahnya. Tapi tiba-tiba, layar sistem di kokpitnya berkedip merah. Sebuah suara aneh, bukan dari sistem, muncul di dalam kepalanya. Suara berat yang terdengar kuno. KN Ryu, penerus Solvar, kenapa kau mengurungku di dalam logam ini? KN terkejut. Siapa itu? Sistem. Ini bug.
Ya, di monitornya, sebuah teks muncul dengan sendirinya. Consciousness Reboot Eidolon Online mecha raksasa itu berhenti bergerak, lalu menatap lurus ke arah KN di dalam kokpit dengan mata mekanisnya yang kini bercahaya biru. Suara itu kembali bergema. Kau bukan pengendali, kau hanyalah pantulan cahaya. Kembali ke Umbra, Arel terbangun di tengah reruntuhan. Namun, sekelilingnya telah berubah. Semua logam di sekitarnya kini berdenut denyut seolah hidup, dan dari dalam tanah muncul makhluk aneh berwarna hitam dengan inti yang bercahaya biru. Makhluk dari kegelapan? Tidak, ini dari Rift, gumamnya. Bingung, salah satu makhluk itu menerjang ke arahnya. Secara refleks, Arel mengangkat tangan untuk menahan serangan. Ajaibnya, tangannya berubah menjadi logam bercahaya, seperti versi organik dari sebuah mecha. Ia berhasil menahan serangan itu. Tubuhku, apa ini? Serunya, terengah-engah, melihat tangannya sendiri. Suara digital perempuan itu kembali terdengar. Sinkronisasi 40%, mode ascension, aktif. Hentikan, teriak Arel. Tidak mengerti apa yang terjadi pada dirinya. Permintaannya diabaikan. Sebuah ledakan cahaya yang luar biasa dahsyat meledak keluar dari tubuhnya, menghancurkan segala sesuatu di sekitarnya dalam sekejap. Pada saat yang bersamaan, di dua dunia yang terpisah, dua takdir mulai terhubung. Kita melihat Arel berteriak di dunia yang gelap, dikelilingi oleh pusaran kegelapan yang bercahaya, dan kita melihat KN di dunia yang terang, terperangkap di dalam kokpit unit 09 yang mulai bergerak sendiri, dikendalikan oleh kesadaran kuno bernama Eidolon. Suara Eidolon menggema. Dua inti terbangun pada waktu yang sama. Keseimbangan telah retak. Dan saat itulah, untuk pertama kalinya dalam 1000 tahun, dua dunia saling menatap. Sebuah retakan raksasa terbuka di langit, membelah batas antara Solis dan Umbra. Dari bawah, dari reruntuhan yang hancur, Arel menatap ke atas. Dari atas, dari dalam kokpit mekanya, KN menatap ke bawah. Melalui celah realitas yang robek itu, mata mereka bertemu. Di tengah keheningan, Arel berbisik. Siapa dia? Di balik cahaya itu, di dalam kokpitnya, KN bertanya dengan nada tak percaya, bayangan itu, kenapa terlihat seperti aku? Dan begitulah, cahaya dan kegelapan akhirnya bersentuhan sekali lagi. Dunia pun mulai hancur. Cahaya dan bayangan bertabrakan dengan ledakan dahsyat. Dan dari kehancuran itu, sebuah judul muncul. Eclipse Ascension. Tunggu, ceritanya belum selesai. Di sebuah ruang rahasia di Solis, seorang ilmuwan bernama Lunette Vera menatap dua monitor di hadapannya. Satu monitor menampilkan data Arel, yang lain menampilkan data KN. Sebuah senyum tipis terukir di wajahnya saat dia berbisik pada dirinya sendiri. Keduanya hidup. Eclipse Project berhasil. Apa sebenarnya Eclipse Project itu? Dan bagaimana takdir Arel dan KN akan mengubah dunia? Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe agar tidak ketinggalan kelanjutan ceritanya. Sampai jumpa di video berikutnya.